Sahabat Shalom, saudara-saudaraku yang dikasihi Bapak Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach, kita bersyukur saudara pada hari ini kita boleh berjumpa saudara pada hari Sabtu, pada pagi hari ini dan siang sore kita boleh bersama-sama menikmati lawatan Sabatnya Bapak Yahweh saudara. Sabat adalah hari perhentian, hari yang ketujuh yang diperintahkan oleh Elohim Tuhan yang ada di Samayim di surga agar diadakan ibadah saudara. Walaupun sementara kita beribadah di rumah kita masing-masing saudara, ya sementara kita tidak berkumpul dan kita berdoa, ada waktu Elohim, waktu Tuhan untuk kita dapat kembali bersekutu, beribadah bersama-sama. Kita beribadah saat ini bersama keluarga dan masing-masing pribadi kita di dalam menyiapkan hati kita menyambut Sabatnya Bapak Yahweh. Saudara, kita bersyukur bahwa selama beberapa bulan pekan ini kita ada kegerakan saling mendoakan saudara. Ini adalah satu kekuatan yang luar biasa. Banyak sekali kesaksian-kesaksian yang disampaikan kepada saya dalam beberapa pekan terakhir ini saudara. Luar biasa pertolongan Elohim Tuhan kita, dahsyat. Dia merasakan bahwa pada saat dia berdoa, dia juga merasakan dia sedang didoakan banyak orang. Di jam-jam tertentu memang di kehilat kami, di keluarga yang berdoa, kita berdoa setiap pagi jam 5 pagi. Roh Kudus membangunkan saya dan kita semua dibangunkan untuk berdoa. Dan jam 1 siang kita berdoa kembali saudara. Dan juga malam jam 9 malam. Saudara, kita bersyukur bahwa ada banyak orang yang sedang mendoakan kita saudara di saat-saat terakhir ini saudara. Artinya ini akan menjadi pelajaran kita untuk kita boleh saling mengikat kebersamaan ini untuk saling mendoakan. Pada waktu saudara mendoakan orang lain, saudara juga sedang didoakan oleh orang lain. Amin saudara. Ada padaku, tidak ada padamu, tidak ada padamu, tidak ada padaku. Ada padamu, tidak ada padaku. Ada padaku, tidak ada padamu. Kita saling memberi dalam mengasihi, dalam kasih Yesus HaMashiach. Saudara-saudaraku yang dikasihi Bapak Yahweh, menurut kalender Ibrani, hari ini, hari Sabat ini jatuh tanggal 2 Mei, saudaraku ya, saudaraku, kita memasuki 8 Iyar, tanggal 8 Iyar hari ini, saudara. Ya, saudara. Semenjak kita memasuki hari raya Pesak, karena sabat-sabat yang akan hadir ini, saya ingin men-sharingkan kepada saudara untuk persiapan hari raya yang tinggal 1 bulan kurang beberapa hari, saudara. Karena kita sudah memasuki tanggal 8 Iyar ataupun tanggal 2 Mei. Maksud saya tinggal 1 bulan lagi, saudara ya. Kita akan memasuki hari raya Shavuot, hari raya 7 minggu atau 7 pekan, ya 7 minggu 7 pekan, atau Pentakosta dalam bahasa Yunani itu, hari yang 50 hari atau ke-50 saudara. Saudara, tentunya kita tidak akan lepas dari persiapan ini semua saudara, supaya kita mengerti apa sebetulnya rencana Tuhan, rencana Elohim bagi kehidupan kita orang yang beriman di dalam mengimani akan kitab suci yang dituliskan bagi kita untuk kita mengalami kuasa kehadirannya, kuasa kemuliaannya, kuasa kedahsyatannya, kuasa keajaiban yang dahsyat yang selalu tiap hari kita rasakan saudara. Itu hanya iman kita yang mengalami, hidup kita yang mengalami melalui iman kita yang percaya kepada Elohim saudara. Nah saudara-saudaraku yang dikasihi Bapak Yahweh, kalau kita menghitung mundur dari Shavuot, yaitu jikalau masuk di bulan ketiga, bulan Sivan setelah Iyar saudara, kira-kira sekitar tanggal 5 Sivan atau 6 Sivan saudara, maka tinggal 27 hari lagi ya kita merayakan hari raya Shavuot atau hari raya Pentakosta. Dan Tuhan Elohim menghendaki mengajar kita untuk menghitung. Artinya kita menghitung hari-hari ini atas anugerah kemurahan-Nya Elohim. Pada saat kita sudah diselamatkan lewat kematian Yeshua pada 14 Nisan bulan yang lalu saudara, lewat Pesak atau Paskah saudara.
maka kita harus memandang ke depan apa rencana Tuhan bagi hidup kita setelah kita diselamatkan. Saudara, Elohim Tuhan sedang memperlengkapi kita untuk kita boleh mengerti kehendaknya dalam hidup pribadi, lepas pribadi kita setelah kita diselamatkan. Ya saudara, tentu masing-masing kita memiliki waktu pada saat saudara mengambil keputusan untuk menerima Yeshua sebagai Mesias Juru Selamat kita, maka kita memulai hidup baru, saudara. Di dalam Galatia 4 ayat yang 6, maka Elohim mengirimkan roh putranya, yaitu roh Yeshua. Ada roh Elohim masuk ke dalam hati kita dan menyebut ya Aba, ya Bapa. Dan inilah saudara-saudaraku, bahwa rencana Elohim masing-masing waktu kita, tetapi memasuki agendanya Elohim, agendanya Tuhan di hari raya ini, saudara, maka kita sedang diperintahkan untuk menghitung omer, ya saudara, berkas tuaian hari-hari yang kita dapatkan dari Elohim melalui Ruach HaKodes, melalui apa yang kita terima dari Tuhan, dari Elohim, untuk kita berikan kepada Elohim. Ya saudara, keluar dari roti tak beragi, keluar dari kemurnian hidup, saudara. Pada saat kita diselamatkan oleh Yeshua, maka kita boleh memiliki kehidupan yang kekal. Mari saudara, kita nyanyikan Sabat Salom, Sabat Salom, Sabat Salom, Sabat Salom. Sabat Salom, Sabat Salom, Sabat Salom, Sabat Sabat Salom, Sabat Salom, Sabat Salom, Sabat Salom, Sabat Sabat Salom, Sabat Sabat, Sabat Sabat Salom, Sabat Sabat, Sabat Sabat Salom, Sabat Salom, Sabat Salom, Sabat Salom, Sabat Sabat Salom, Sabat Salom, Sabat Salom, Sabat Salom, Sabat Sabat Salom, Sabat Sabat, Sabat Sabat Salom, Sabat Sabat, Sabat Sabat Salom, Sabat Salom, Sabat Salom, Sabat Salom, Sabat Sabat Salom. Am Israel, 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 Am Israel. Otapilu hai, otapilu hai, otapilu, otapilu, otapilu hai, otapilu hai, otapilu hai, otapilu, otapilu, otapilu hai. Avenu shalom aleichem, avenu shalom aleichem, avenu shalom aleichem, avenu shalom, shalom, shalom aleichem, avenu shalom aleichem, avenu shalom aleichem, avenu shalom aleichem, avenu shalom, shalom, shalom aleichem, avenu shalom, shalom, shalom aleichem, avenu shalom, shalom, shalom aleichem. Saudara, kita berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur kepadamu atas rahmat anugerahmu semata-mata. Dan berkatilah Elohim Israel, Elohim Abraham, Ishak, Yakub, Elohim kami di dalam Yeshua HaMashiach, penebus kami, keselamatan kami, sumber kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Biarlah Ruach HaKodes memberikan pengertian kepada kami agar dafar Elohim, perkataan Elohim memberkati hidup kami. Di saat Sabat ini kami diberkati Bapa. Kami mempersiapkan hari raya besar, hari raya Shavuot pada bulan Nisan, bulan ketiga, dan memasuki di bulan Mei Bapa. Kami mau mensyukuri rahmat anugerah-Mu ini. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu. Bismillah Yesus HaMashiach, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya diberkati katakan amin. Semuanya kita dalam keadaan sehat, ada sukacita saudara ya. Tadi saya katakan pada waktu kita akan merayakan hari raya yang keempat ya, sudah di depan mata kita, tidak sampai 1 bulan, tinggal sekitar 27 hari
Ya, 7 pekan kita hitung hari per hari ini, artinya kita sedang menantikan hari raya yang sangat hikmat, yang memberkati hidup saudara dan saya, yaitu hari raya Pentakosta atau hari raya Shavuot, saudara, yang jatuh sekitar tanggal 5 Nisan atau 6 Nisan, dihitung dari 16 masuk 5 atau 6 sifat, saudara ya, bulan ketiga. Dimulai dari 16 Nisan kita menghitungnya, saudara, menghitung Omer, menghitung berkas tuaian dari bangsa Israel yang telah menuai dari biji gandum, saudara, yang dimulai dari tuaian jelai, saudara. Dan kita bersyukur bahwa Bapa Elohim Israel membawa Israel menuju ke Gunung Sinai untuk menerima anugerah yang luar biasa di saat hari raya Shavuot, saudara. Itulah artinya penantian ini adalah merupakan detik-detik waktu di mana Elohim sedang menunjukkan kepada manusia yang membutuhkan kebenarannya Tuhan. Manusia membutuhkan hikmat Tuhan Elohim Bapa Yahweh. Manusia membutuhkan pelita sebagai firman, sebagai penunjuk kaki dan terang bagi jalannya, saudara. Itulah sebabnya kita bersyukur kalau hari ini kita boleh diingatkan oleh Tuhan Elohim. Tinggal 27 hari mulai dihitung dari 50 hari Pentakosta, saudara, tadi saya katakan. Saudara, di dalam Matius 5 ayat 17, Yeshua mengatakan kepada kita, janganlah mengira bahwa aku Yeshua datang untuk membatalkan Taurat atau kitab para nabi. Aku datang tidak untuk membatalkan, melainkan untuk menggenapinya. Saudaraku, Taurat yang dinantikan oleh bangsa Israel dalam memperingati Shavuot, saudara, dia adalah penunjuk sebagai yang kudus, yang membawa kepada akal budi dan kebaikan kehidupan umat Israel di dalam mengasihi Elohimnya. Sama dengan kita pula, setelah kita diberikan Torah lewat Mose dalam janji Sinai, ya saudara, maka kita pun akan dianugerahkan Ruach HaKodes, yang sekarang ini pun kita sudah memiliki Ruach HaKodes atau Roh Kudus karena kita sudah menerima Yeshua. Tetapi kita akan mengingat kembali betapa pentingnya ruah kebenaran, roh penghibur itu, saudara, yang akan kita nantikan, kita peringati pada Shavuot nanti. Bersamaan pula, saudaraku, penggenapan Torah, di mana Torahnya diturunkan bagi Israel, saudara. Saudaraku yang dikasihi Bapa Yahweh, pada saat-saat kita mengetahui penggenapan dalam Yeshua, maka Yeshua telah menggenapi di saat Pesak kematiannya dan kebangkitannya pada waktu Hari Purim atau Bulan Sulu. Maka Bapa juga akan menggenapkan kembali melalui kehadirannya lewat Ruach HaKodes, saudara. Tetapi sebelum bangsa Israel menerima Torah dan digenapi dalam Yeshua melalui murid-muridnya yang bersama dengan Yeshua, maka Yeshua menampakkan diri sebelum sampai kepada kenaikannya ke Samayim, saudara, sampai kepada nantinya Shavuot, saudara. Saudaraku, ada beberapa catatan penting dalam firman yang akan kita renungkan bersama saudara hari ini, yaitu yang pertama dari Lukas 24 ayat 25 sampai 27, saudara. Saudara bisa membuka kitab sucimu di dalam Lukas 24, 25 sampai 27. Dan Yesus berkata kepada mereka, "Hei orang bodoh dan lamban hati untuk percaya pada segala sesuatu yang telah para nabi katakan. Bukankah seharusnya lah Masiah menderita hal-hal ini supaya juga masuk ke dalam kemuliaannya?" Dan Yesus dia menjelaskan kepada mereka hal-hal mengenai dirinya di dalam seluruh kitab-kitab yang dimulai dari Mose dan seluruh para nabi. Saudaraku, murid-muridnya dan orang-orang yang selama ini bersama dengan Yesus telah mengajarkan Torah, mengenai Torah Mose atau Toratnya Musa dan kitab-kitab para nabi, saudara. Sehingga mereka mengerti tentang kebenaran yang akan terjadi Mesias
yang adalah Yeshua orang Nazaret itu, saudara. Dia akan menderita dan dia akan mati, tetapi dia bukan sampai mati, dia akan bangkit dan dia naik ke Samayim, saudara. Dan dia menjanjikan suatu kebenaran yang akan diturunkan kepada murid-muridnya dan semua orang yang percaya kepadanya. Saudaraku, perjalanan dua orang di Emmaus, saudara. Mereka berdua sedang membicarakan tentang bagaimana akhir-akhir setelah kematian Yesus terjadi. Mereka tidak sangka di dalam Luka 24 ini, saudara, diperkatakan dari mulai 21, 24 dan seterusnya, saudara. Diperkatakan di dalam perjalanannya mereka berdua, saudara, mereka sedang membicarakan tentang kejadian di mana Mesias itu bisa disalibkan dan bisa mati, saudara. Sementara dia mengharapkan adanya Mesias yang menebus Israel, Mesias yang menjadi raja bagi Israel, saudaraku. Tetapi kenyataannya Mesias yaitu Yeshua yang memiliki roh Elohim yang luar biasa. Perkataannya begitu ajaib, menyembuhkan begitu banyak orang-orang sakit, berbagai macam sakit, bahkan membangkitkan orang yang mati dan mematahkan segala kuasa-kuasa kegelapan si setan. Dan akhirnya oleh orang-orang, ya, pemimpin-pemimpin agama, justru dia disalibkan, saudara. Dia sedang membicarakan itu. Sementara dia sedang membicarakan, maka ada Yeshua yang ikut ambil bagian jalan bersama-sama, saudaraku. Pada waktu itu kedua orang ini tidak bisa melihat bahwa yang ada bersamanya adalah Yeshua. Ada mata yang menutupnya, saudara. Ya, saudara, akhirnya apa yang terjadi, saudaraku? Yesus bertanya, apa yang sedang kau bicarakan? Dia katakan bahwa apa kamu tidak tahu bahwa akhir-akhir ini di Yerusalem, ya, bahwa Yeshua yang dari Nazaret itu telah menderita dan dia telah disalibkan. Tetapi pada pagi-pagi hari, pada waktu para wanita itu datang ke kuburan, maka Yeshua sudah bangkit. Dan itulah yang membuat mereka heran kenapa bisa seperti ini terjadi, saudaraku. Akhirnya, saudara-saudaraku, Yesus katakan bahwa, hai orang bodoh dan lamban hati untuk percaya pada segala sesuatu yang telah para nabi katakan. Artinya, saudara-saudaraku, mereka menjadi heran, menjadi ragu kenapa bisa terjadi, karena mereka tidak mengerti apa yang sudah diajarkan oleh Yeshua. Pada waktu mereka bersama-sama dengan Yeshua, mereka lupakan perkataan kebenaran, mereka lupakan perkataan para nabi dan Torahnya Mose, saudara, yang sudah menunjukkan akan adanya Mesias yang mati dan menderita, saudara. Ya, saudara, inilah yang dikatakan bahwa, hei kamu orang bodoh, orang yang tidak pernah mengerti kebenaran, orang yang tidak pernah memahami kebenaran, orang yang tidak kembali hidup dalam kebenaran. Yesus katakan, hei orang-orang yang bodoh, saudara. Itu artinya bahwa manusia membutuhkan kebenaran. Itulah yang kenapa bangsa Israel sedang menunggu ke Gunung Sinai untuk mengikat perjanjian Sinai, yaitu tentang turunnya Torah. Ya, saudara, saudaraku yang dikasihi Bapa Yahweh, di dalam Romiah 7 ayat 12, demikianlah sesungguh-sungguhnya Torah itu kudus dan perintah-perintahnya pun kudus dan adil dan baik, saudara. Itulah Israel akan menunggu Torah, di mana Torah itu akan diturunkan oleh Bapa Elohim Yahweh kepada bangsa Israel, saudara. Karena Torah yang akan diturunkan itu adalah kudus. Torah adalah pengajaran, bukan hukum pengertiannya, adalah pengajaran. Manusia membutuhkan pengajaran, bangsa Israel membutuhkan pengajaran untuk dia boleh mengerti kehendaknya Elohim yang sesungguhnya. Karena Elohim sedang membentuk sebagai penjunan terhadap bejananya. Masing-masing pribadi manusia membutuhkan kebenaran, membutuhkan pengajaran, yaitu Torah, saudara. Itulah sebabnya Yesus katakan, aku datang tidak membatalkan Torah, aku datang untuk menggenapi Torah, saudara. Itulah sebabnya Shavuot nanti ada suatu pegangan pedoman yang kudus dan mengandung, yang membawa kepada akal budi dan yang baik itu, saudara. Di dalam Romiah 3 ayat 20, oleh Torah maka kita
kita akan mengetahui tentang dosa. Manusia jadi mengerti tentang dosa. Kalau orang tidak pernah berpegang pada Torah pengajaran Elohim, maka manusia mengeraskan hati terhadap dosa. Sehingga pada waktu kita tidak mempelajari ataupun hidup dalam Torah, maka dosa itu tetap ada dalam kehidupan manusia. Sementara Elohim Bapa Yahweh dalam Yesua datang untuk membereskan dosa saudara, untuk menyelesaikan dosa saudara, dan untuk membawa kepada juru selamat Yesua yang pada waktu Sapuat, pada waktu Pentakosta nanti saudara, maka ada turunnya Ruach HaKodes yang juga akan menyingkapkan dosa, yang akan memperlihatkan tentang penghakiman dan kebenaran. Itu kata Yesua saudara. Itulah sebabnya saudara yang dikasih Bapa Yahweh, di dalam pertemuan dengan kedua orang ini saudara, yaitu di kota Emmaus saudara, maka dia tertutup oleh Yesua karena kebenarannya tidak menjadi kekuatannya. Tapi pada waktu Yesua melakukan perjalanan menuju ke desa, ke tempatnya dia saudara, Yesua didesak untuk tinggal menginap karena sudah mau ma'arif saudara ya, mau ma'arif ya saudara ya. Jadi Yesua sore petang itu saudara diminta untuk tinggal. Saudaraku, pada waktu Yesua tinggal, maka mereka makan bersama-sama. Dan di dalam jamuan itu saudara, Yesua memecah-mecahkan roti saudara. Ya saudara, dia memecah-mecahkan roti. Dan Yesua memberkati roti itu saudara. Pada waktu Yesua memecah-mecahkan roti, maka kedua orang ini dibukakan penglihatannya. Karena siapa dia yang ada di depannya? Yesua saudara. Setelah itu Yesua tidak ada bersama-samanya. Mereka mengatakan berdua. Mereka mengatakan kepada orang-orang murid-muridnya Yesua bahwa dia sudah bertemu Yesua saudara. Pada waktu dia bertemu dengan Yesua, pada waktu bercakap-cakap dengan Yesua saudara, di dalam Yohanan 20, di dalam dalam Luka 24, Lukas 24 tadi, dia katakan, pada waktu aku bersama Yesua, aku merasa berkobar-kobar hatiku. Ya saudara, sebenarnya mereka juga sudah diberikan suatu tanda. Ada suatu kobaran dalam hatinya selama bersama Yesua. Saudara, selama kita bersama Yesua, ada suatu kobaran Ruach HaKodes yang terus meluap untuk kita mau mengerti firman-Nya saudara. Itu sebabnya selama kita tidak memegang firman, maka tertutuplah mata kita untuk melihat kehadirannya Elohim. Berbahagialah, Yesus katakan, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, maka mereka akan melihat Elohim Yeshua HaMashiach. Itulah sebabnya berbahagia kita yang lapar dan haus akan kebenaran. Saudaraku, banyak orang tidak memerlukan kebenaran. Banyak orang akan kesibukannya, akan kekhawatiran dan ketakutannya bukan justru datang kepada Elohim, tetapi dia datang kepada hal-hal yang lain yang memuaskan dagingnya, sehingga tidak pernah melihat kebenaran Bapa. Coba kalau itu saudara, pada waktu saudara takut dan khawatir, saudara datang kepada Elohim, maka Elohim akan membukakan sesuatu rahasia buat rencana hidupmu dan hidupku saudara. Itulah sebabnya firman itu sebagai pelita bagi kaki dan terang bagi jalan hidup kita saudara. Dan inilah kebenaran, inilah yang sedang saya sharingkan kepada saudara pada waktu kita mempersiapkan hari raya Sapuot, di mana Ruach HaKodes itu diturunkan dan kita dapat mengerti tentang kebenaran dan keadaan hidup kita yang sesungguhnya, saudara-saudaraku yang dikasih Bapa Yahweh. Saudara-saudaraku, inilah yang pertama yang saya akan sharingkan kepada saudara. Sharing yang kedua, saudara-saudaraku, saya akan mengajak saudara membaca dalam Yohanan 20 ayat 25 sampai 29. Lalu murid-murid yang lain berkata kepada Yesua, kami telah melihat Tuhan. Namun dia berkata kepada mereka, jika aku tidak melihat. Lalu murid-murid yang lain berkata kepada Thomas, maksud saya, kami telah melihat Tuhan. Namun dia berkata kepada mereka, jika aku tidak melihat tanda paku kedua tangannya dan menyucukkan jarinya ke dalam tanda paku itu. Sorry saudara, kita melihat dulu saudara
dalam Yohanan dulu, ini yang ketiga. Yohanan dulu saudara, Yohanan 20 ayat 19 sampai 22 ayat 19 sampai 22 dulu ya saudara ya. Ya, sebelum ayat yang tadi saya baca saudara ya. Ya, kemudian menjelang senja pada hari itu, pada hari pertama pekan itu, dan ketika pintu-pintu tempat para murid berada untuk berkumpul bersama telah dikunci karena takut terhadap orang-orang Yahudi, Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah serta berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagimu." Dan sambil mengatakan hal itu, Yesus menunjukkan kedua tangan dan lambungnya kepada mereka. Ya, pada waktu yang sudah bekas paku dan bekas tusukan. Ya, lalu ketika melihat Tuhan, para murid itu bersukacita. Kemudian Yesus berkata lagi kepada murid-murid itu, "Damai sejahtera bagimu. Sama seperti Bapa telah mengutus aku juga mengutus kamu." Dan setelah mengatakan hal itu, Yesus mengembuskan napas dan berkata kepada mereka, "Terimalah Ruh Kudus, terimalah Roh Kudus." Ya, pembacaan yang kedua ini bicara pada waktu Yesua sebelum naik ke Samayim. Yesua bertemu lagi dengan murid-muridnya dan keadaan rumah yang terkunci, dan Yesua tiba-tiba hadir di tengah-tengahnya karena Yesua sudah tidak memakai tubuh manusia, yaitu tubuh dosa atau daging, tetapi dia memakai tubuh kemuliaan, tubuh Ruah Elohim Bapa. Dia menembus tempat yang terkunci itu dan hadir di tengah-tengah murid-muridnya, saudara. Lalu mereka melihat, inilah Tuhan, saudara. Mereka katakan inilah Tuhan. Dan Yesus menunjukkan bekas paku di kedua tangannya dan lambung, bekas tusukan tombak, saudara, di lambungnya. Dan mereka sungguh-sungguh mengucap syukur bila bertemu dengan Yesus kembali. Di saat mereka mengalami ketakutan, Yesus hadir. Dan Yesus mengatakan, "Damai sejahtera ada di antaramu." Saudara, di saat kita merasa ketakutan, di saat murid-muridnya merasa ketakutan, Yesus hadir dan membawa damai sejahtera, saudara. Saudaraku, di dalam Yohanan 14 ayat 27, Yesus pernah berkata kepada murid-muridnya dan orang banyak, "Damai yang kuberikan kepadamu tidak sama seperti damai yang diberikan dunia kepadamu. Percayalah." Itu artinya ada damai dan ketenangan dunia. Melalui segala upaya dunia bisa berikan kepada manusia. Dengan segala kekayaan, harta, jabatan yang bisa membawa kenyamanan dan ketenangan. Tetapi tidak seperti damai yang diberikan oleh Yesus. Damai yang bukan dari bumi, tapi damai yang dari Samayim. Damai sejahtera itu diberikan kepada murid-muridnya pada waktu mereka mengalami ketakutan setelah kebangkitan Yesus, saudara. Mereka mengunci diri, stay at home, yang dikasihi Bapa Yahweh. Damai sejahtera yang diberikan oleh Yesus adalah damai sejahtera Samayim. Seperti tadi saya katakan, tidak seperti yang dunia berikan kepada manusia dalam Yohanan 14 ayat 27. Damai sejahtera yang kuberikan kepadamu tidak seperti damai yang diberikan oleh dunia ini. Artinya dunia memberikan damai sejahtera yang sementara dalam kenyamanan kehidupan, dalam kekayaan, harta, jabatan, kenyamanan lingkungan, keluarga, saudara. Kedamaian itu tidak seperti yang diberikan oleh Yesus, damai sejahtera yang dari Samayim, damai yang kekal. Dan itu diberikan kepada murid-muridnya pada waktu bertemu tanpa kehadiran Thomas, saudara ya, saudara. Itulah sebabnya Yesus menghembuskan Roh Kudus, menghembuskan, dan terimalah Roh Kudus. Inilah yang saudara yang dinantikan dalam merayakan Hari Raya Sabuat Pentakosta dengan turunnya Roh Kudus. Dengan Roh Kudus itu, saudara, manusia dapat melihat kebenaran. Manusia bisa hidup dalam kebenaran, saudara.
Itulah sebabnya di dalam Yohanes 16 ayat yang ke-8, Roh Kudus akan menemplak dunia dalam dosa. Roh Kudus akan memperlihatkan kebenaran. Roh Kudus akan memperlihatkan tentang penghakiman, saudara. Tanpa Roh Kudus, manusia hanya meraba-raba dan tidak mengerti tentang apa yang sedang direncanakan Tuhan Elohim kepada dunia dan kepada manusia. Itulah saat-saat seperti ini, saudara, yang kita hadapi dalam menghadapi penyebaran penularan virus 19. Kita membutuhkan Roh Kudus untuk mengerti ada maksud Tuhan apa, kehendak Bapa Elohim apa, yang membuat kita tetap merasakan damai sejahtera, tetap merasakan ketenangan sukacita yang berasal dari Bapa Yahweh. Dan kita perlu juga terus mengandalkan Elohim. Hanya Roh Kudus yang mampu dan sanggup memberikan kekuatan kepada manusia. Itulah terimalah Yeshua, karena Yeshua akan memberikan Roh Kudus. Yeshua adalah Elohim, pencipta langit dan bumi, Yahweh Sebaot. Dan di dalam Yeshua HaMashiach. Dan saudara-saudaraku, itulah sebabnya pertemuan Yeshua dengan murid-muridnya, selain memberikan damai sejahtera, Yesus juga memberikan Roh Kudus, saudara. Walaupun pemeteraian Roh Kudus menunggu pada saat hari raya Shavuot atau hari raya Pentakosta, hari raya 7 minggu yang sekarang sudah masuk hari yang ke-23, saudara, pada 8 Iyar ataupun tanggal 2 Mei 2020, saudara. Saudara, seperti apa yang sudah saya baca tadi, saudara, kita akan membaca yang terakhir dari Yohanes 20 ayat 25 sampai 29. Saudara bisa membuka kitab sucimu. Lalu murid-murid yang lain berkata kepada Thomas, "Kami telah melihat Tuhan." Namun Thomas berkata kepada murid-murid yang lain, "Jika aku tidak melihat tanda paku di kedua tangannya dan mencucukkan jariku ke dalam tanda paku itu, serta mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, aku sekali-kali tidak percaya." Dan setelah 8 hari, para muridnya ada dalam rumah lagi, dan Thomas ada bersama mereka. Ketika pintu-pintu telah dikunci, Yeshua datang dan berdiri di tengah-tengah serta mengatakan, "Damai sejahtera bagimu." Lalu Yeshua berkata kepada Thomas, "Ulurkanlah jarimu ke sini dan lihatlah kedua tanganku, dan ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan janganlah menjadi tidak percaya, tetapi percaya." Dan Thomas menjawab dan berkata kepada Yeshua, "Tuhanku dan Elohimku." Yeshua berkata kepadanya, "Hai Thomas, karena engkau telah melihat aku, engkau telah percaya. Berbahagialah orang yang tidak melihat, namun tetapi dia percaya." Yang ketiga yang saya ingin sharingkan kepada saudara, pertemuan Yeshua sebelum naik ke Samayim, sebelum hari raya Shavuot, hari raya Pentakosta, yang dihitung dari hari ke sehari sampai ke hari ke-50, 49, dan lewat Sabat hari ke-50, maka Roh Kudus itu turun. Saudaraku yang dikasihi Bapa Yahweh, murid-muridnya yang pertama tadi, yang kedua tadi diajarkan untuk memegang firman, saudara, untuk percaya kepada kedaulatannya Elohim Israel, Elohim Abraham, Ishak, Yakub, saudara. Itulah sebabnya saudara yang dikasihi Bapa Yahweh, kita perlu iman, perlu percaya tentang kebenarannya Bapa. Kita perlu percaya akan kehendak perintah-perintahnya Bapa. Manusia siapa memiliki kekuatan selain kekuatan dari Elohim? Kadangkala di saat kita menghadapi kesulitan, ada orang yang bisa sadar datang kepada Elohim, tetapi juga ada orang yang tidak datang kepada Elohim. Dia mencari jalannya sendiri, dan dia tidak akan pernah menemukan jalannya sesuai dengan kebenarannya Bapa, saudara. Inilah iman, saudara. Iman adalah bagian perkenanannya Bapa. Iman adalah bagian di mana manusia mencari sungguh-sungguh Tuhannya. Itulah iman, saudara. Itulah sebabnya di dalam Roma 10 ayat 17, ya, iman datang dan itulah membawa kita percaya melalui firman HaMashiach, firman yang diurapi,
Dan iman itu datang dan iman itu timbul, saudara. Tanpa kebenarannya maka tidak ada iman. Thomas ingin menunjukkan, mendasarkan bahwa dia ingin bukti dulu, ingin tanda dulu, baru dia percaya. Ada banyak orang yang seperti itu, saudara, bahwa dia ingin lihat tanda dulu. Benar-benar nggak Tuhan hadir dalam hidup saya? Saya butuh tanda dulu. Yesus pernah mengatakan pada murid-muridnya, saya butuh tanda. Yesus hanya mengatakan pada murid-muridnya, saya akan berikan tanda sama kalian. Yaitu apa? Tanda Yunus. Yunus di perut ikan 3 hari 3 malam. Dan anak manusia ada di perut bumi 3 hari 3 malam. Itu tandanya. Karena dia meminta tanda. Ada banyak manusia yang meminta tanda. Dia meminta dulu kalau dia sudah kaya, dia sudah memiliki jawaban, baru dia mau datang sama Tuhan Elohim. Dia kalau mereka mendapatkan jawaban, dia datang pada Elohim. Seperti yang saya katakan dalam renungan sepekan kemarin, ada banyak orang yang mengalami kekhawatiran dan ketakutan karena dia tidak datang sama Elohim. Terus dia tidak pernah datang sama Elohim. Dan kekhawatiran, ketakutan akan terus menguasai hidupnya. Karena ketakutan dan kekhawatiran itu bisa lenyap karena ada Elohim, karena ada Tuhan. Itulah iman, saudara. Iman membutuhkan perbuatan. Kalau iman tidak ada perbuatan, maka orang itu tidak memiliki iman. Saudaraku, seperti Thomas, berbahagialah orang yang tidak melihat tetapi dia percaya. Ada banyak orang ingin melihat dulu baru percaya. Dibalik, saudara, maka dia banyak orang mengalukan kesalahan demi kesalahan. Karena dia butuh lagi bukti dulu baru dia percaya. Kebalik, saudara, kebenaran kerajaan Samayim dibutuhkan iman. Kebenaran dulu, baru semuanya dibukakan. Carilah dulu kerajaan Elohim, maka semuanya ditambahkan kepadamu. Itulah renungan sepekan kemarin. Itulah sebabnya, saudaraku, yang ketiga ini, sebelum kita sampai merayakan hari raya Sabuot, biarlah Ruh HaKudus yang ada dalam diri kita memberikan kita kepekaan. Mari kita menghitung Omer, menghitung semua yang Ruh HaKudus sudah kerjakan dalam hidup kita di dalam Yesus. Apa yang sudah Yesus berikan kepadamu, seberapa yang kita dapatkan, kita akan memberikan kemuliaan kepada Bapa. Saudara, inilah renungan Sabat pada hari ini, tanggal 2 Mei, tanggal 8 Iyar 5720, agar kita boleh menikmati hadiratnya Elohim. Bapa sungguh baik, Bapa amat baik. Saya dan saudara berharap bahwa apa yang di depan kita ini segera terang, itu segera menguasai semua manusia di muka bumi ini. Dan kita yang ada di Indonesia, kita tinggal di tempat kita masing-masing, kita segera akan saling bertemu lagi satu dengan yang lainnya. Kita boleh beribadah bersama-sama kembali, kita boleh melakukan kegiatan kita lagi di luar. Dan setialah kita tetap tinggal di rumah saat ini sementara ini, saudara, supaya kita juga memutuskan rantai penyebaran, tetapi kita mendekat kepada Elohim. Saya sungguh-sungguh ingin saudara mendoakan saya. Saya sungguh-sungguh ingin mendoakan saudara, sehingga ada kekuatan kebersamaan ini. Di dalam kekuatan Samayim, Bapa Yahweh dalam Yesus HaMashiach memberkati saudara-saudara sekalian. Kita katakan haleluya, amin.